When she on me, I don't feel so lonely. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Syarifah. Nama saya Musdalimah Saada. Saya Ria Ramadhani. Saya Firman Aiki. Sini kami akan mempresentasikan pengalaman kami. Secara umum, paradigma merupakan cara orang melihat diri mereka sendiri serta lingkungannya yang akan mempengaruhi pemikiran atau kognitif, sikap atau efektif, dan juga perilaku atau konatif. Arti lain dari paradigma adalah seperangkat asumsi, konsep dan nilai-nilai serta praktek yang diterapkan dalam memandang suatu kenyataan dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya disiplin intelektual. Kualitas pendidikan saat ini masih menjadi permasalahan mendasar dalam usaha pembaikan mutu sistem pendidikan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mencangkup semua komponen pendidikan seperti kurikulum, peningkatan kualitas guru dan dosen, pengadaan buku ajar dan sarana belajar lainnya, pengembangan sistem pembelajaran, penyempurnaan sistem penilaian, penataan organisasi dan manajemen pendidikan. Berbagai masalah lain dalam pelaksanaan pendidikan nasional diantaranya yang mencakup kebijakan pendidikan, perkembangan anak Indonesia, guru atau dosen, relevansi pendidikan, mutu pendidikan, pemerataan, manajemen pendidikan, dan pembiayaan pendidikan. Padahal, pada tahun-tahun mendatang, antar negara tidak akan ada lagi batas. Lulusan dari manapun bebas bekerja di mana saja. Lulusan perguruan tinggi Malaysia bisa bekerja di Indonesia. Dan lulusan perguruan tinggi di Malaysia itu bisa bekerja di Indonesia ataupun di negara mana saja. Begitu juga lulusan Indonesia bisa atau mampu bersaing di negara manapun. Sudah mencangkup kompetenkah lulusan kita untuk bersaing dengan sarjana dari luar negeri? Baik yang mau bekerja di Indonesia maupun di luar negeri. Sulit bagi kita untuk menjawab siap, ya atau tidak. Nah, dari latar belakang itulah Dirjen Dikti Depdiknas mensosialisasikan paradigma baru yang harus dilakukan pendidikan tinggi, yaitu pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi. Apa artinya? Yakni lulusan perguruan tinggi kita harus berkompeten, mampu bersaing dengan lulusan dari negara manapun. Lulusan kita dapat diterima oleh pengguna atau user karena memang match dengan dunia kerja. Dengan kata lain, kurikulumnya harus berbasis kompetensi. Mutu pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu diantaranya adalah proses belajar mengajar atau PBM. Untuk itu, perubahan dalam PBM menjadi sangat penting. Kehidupan di era ini memerlukan perubahan paradigma pendidikan tinggi yang bersifat mendasar. Bentuk perubahan-perubahan tersebut adalah: 1. Perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia atau global. 2. Perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis, utamanya dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan. Dan 3. Perubahan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan. UNESCO 1998 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perubahan besar di pendidikan tinggi tersebut dipakai 2 basis landasan berupa 4 pilar pendidikan. 1. Learning to know. 2. Learning to do, yang bermakna pada penguasaan kompetensi daripada penguasaan keterampilan. 3. Learning to live together. 4. Learning to be. 4 pilar pendidikan tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan utuh. Pengelompokan pilar hanya mencirikan pengutamaan substansi, materi, dan proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa kompetensi sebagai ciri utama dari penguasaan. Learning to do dari suatu materi pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan elemen kompetensi yang terkandung dalam learning to know, learning to live together, dan learning to be dari materi yang bersangkutan atau materi-materi pembelajaran lainnya. Oleh karenanya, pemisahan antara materi pembelajaran atas hard skill dan soft skill dalam satu kurikulum tidak berlaku lagi. Makna arti hard skill dan soft skill diakomodasi dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan dimensi proses kognitif, afektif, dan psikomotor.
Selanjutnya, model-model pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Perubahan pendekatan dari TCL menjadi SCL merupakan salah satu bentuk perubahan dari paradigma, yakni perubahan cara memandang beberapa hal dalam proses pembelajaran. Yang pertama, tentang pengetahuan. Yang dulunya pengetahuan dipandang sebagai suatu hal yang sudah utuh, yang hanya tinggal ditransfer oleh dosen ke mahasiswa, sekarang dipandang sebagai hasil konstruksi atau hasil transformasi dari mahasiswa itu sendiri. Yang kedua, tentang belajar. Yang dulunya belajar itu dipandang sebagai proses menerima ilmu atau pengetahuan, sekarang dipandang sebagai proses mencari pengetahuan dan mengkonstruksi pengetahuan yang aktif dengan cara yang spesifik. Yang ketiga, tentang belajar. Yang dulunya dosen hanya menyampaikan pengetahuannya dengan mengajar, dengan ceramah atau kuliah, sekarang dosen ikut berpartisipasi bersama mahasiswa untuk membentuk atau mencari atau mengkonstruksi pengetahuan itu sendiri. Dengan paradigma baru ini, maka ada 3 prinsip yang harus ada dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama, menganggap pengetahuan sebagai suatu hal yang belum utuh. Yang kedua, menganggap proses belajar sebagai proses untuk mengkonstruksi dan mencari pengetahuan yang akan dipelajari. Yang ketiga, memandang proses pembelajaran bukan sebagai proses pengajaran atau teaching yang hanya dapat dilakukan secara klasikal, atau bukan suatu proses menjalankan instruksi yang baku yang sudah direncanakan. Tapi pembelajaran adalah proses di mana dosen menyediakan strategi dan metode pembelajaran dan paham akan pendekatan pembelajaran mahasiswanya untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, dengan pendekatan yang berubah ini, maka model pelaksanaan pembelajaran juga berubah. Contoh model pembelajaran. Beberapa contoh model pembelajaran yang dikembangkan di perguruan tinggi antara lain akan diuraikan sebagai berikut. 1. Small Group Discussion. Diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran SCL yang lain. Mahasiswa diminta membuat kelompok kecil, contoh 5-10 orang, untuk mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. Dengan aktivitas kelompok kecil, mahasiswa akan belajar menjadi mendengar yang lebih baik, bekerja sama untuk tugas bersama, dan memberikan penerimaan umpan balik yang konstruktif, dan masih banyak lagi yang lain. 2. Simulasi dan demonstrasi. Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Misalnya untuk mata kuliah aplikasi instrumentasi, mahasiswa diminta membuat perusahaan fiktif yang bergerak di bidang aplikasi instrumentasi. Kemudian perusahaan tersebut diminta melakukan hal yang sebagaimana dilakukan oleh perusahaan sesungguhnya dalam memberikan jasa kepada kliennya. Misal melakukan proses bidding dan sebagaimananya. Simulasi dapat berbentuk permainan peran atau role playing. Dalam contoh di atas, setiap mahasiswa dapat diberikan peran masing-masing. Misalnya sebagai rektor, engineer, bagaimana permasalahan, dan juga model komputer. Dan masih banyak lagi contoh-contoh model pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi kesimpulannya, usaha meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan kegiatan belajar mengajar yang baik. Dengan paradigma baru dan perubahan global dunia akhir-akhir ini, maka pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi harus dilakukan dengan pendekatan baru, yaitu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Untuk itu, berbagai metode pembelajaran yang bernuansa studi aktif learning merupakan metode menjadi pilihan dalam pelaksanaan PBM.